Kabupaten Kendal dengan luas wilayah kurang lebih 1.118 km persegi memiliki banyak potensi. Tak hanya dikenal dengan industrinya yang menjadi penyokong kegiatan nasional, namun juga dilengkapi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Perbukitan, persawahan, hingga pantai utara yang biasanya kurang diminati, di tangan pemerintah Kabupaten Kendal mampu disulap menjadi potensi wisata yang luar biasa. Tak hanya itu, UMKM yang berkualitas dan siap bersaing secara global juga menjadi nilai tambah Kabupaten Kendal. Merupakan wilayah yang menjadi permata bagi Pantura. Kabupaten Kendal terus berbenah mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Satu lagi keistimewaan Kabupaten Kendal yakni dengan adanya kawasan industri Kendal yang menjadi magnet perekonomian Jawa Tengah bahkan Indonesia. Kabupaten Kendal dikenal sebagai pusat industri yang menggerakkan kegiatan nasional. Apalagi sejak diresmikannya kawasan industri Kendal yang sudah menyerap lebih dari 11.000 tenaga lokal. Bahkan Kabupaten Kendal memiliki eksotisme alam yang sayang untuk dilewatkan, yang juga menjadi surga bagi pecinta olahraga dengan aneka sport tourismnya yang menjadi andalan. Hal ini ditambah dengan UMKM Kabupaten Kendal yang berkualitas dan siap bersaing secara global. Lantas bagaimana peran pemerintah Kendal dalam membangun Kendal yang efisien, efektif, dan juga berkelanjutan? Ikuti perjalanan saya dari Kabupaten Kendal untuk Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Jungsewi, Kabupaten Kendal, dan saya berkesempatan untuk berbincang bersama Bupati Kendal, Diko M. Gadiduto, membahas mengenai potensi dan juga strategi pembangunan di Kabupaten Kendal. Mas Diko, kemudian Mas Diko ini kan dilantik tahun 2021, tepat saat pandemi. Dan Mas Diko ini sebagai salah satu pemimpin yang muda bukan hanya di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, pasti ada tantangan tersendiri, Mas. Seperti apa? Ya, tentunya pandemi COVID-19 ini bukan hal yang mudah, khususnya bagi kami ya, sebagai kepala daerah di Indonesia ini, gitu. Karena ini kita menghadapi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat itu semua pun juga panik pada saat itu. Jadi memang kita diminta untuk bekerja ekstra, bekerja lebih keras untuk bisa melewati masa pandemi dengan baik. Dan alhamdulillah di Kendal, karena kita kolaborasi ya, semua pihak termasuk seluruh elemen masyarakatnya kita libatkan dalam penanganan COVID ini, ya alhamdulillah di Kendal kita bisa melalui pandemi dengan baik. Kalau saya pribadi melihat begitu ya, di Kabupaten Kendal ini memang infrastrukturnya sangat maju ya, mulai dari jembatan, kemudian jalan tol, kemudian jalan pantura. Nah, kalau untuk perkembangan infrastruktur sendiri seperti apa sih Mas yang dikejar? Jadi salah satu visi kita yaitu berkeadilan. Kita mau pembangunan di Kabupaten Kendal ini berjalan dengan adil. Jadi seluruh wilayah di Kabupaten Kendal itu infrastrukturnya tersentuh dengan rata. Jadi artinya kita memberikan bantuan infrastruktur itu per dusun. Nah, contohnya seperti yang kita lewati sekarang ini adalah program dari dana dusun yang kita selenggarakan di tahun 2022 ini, dan tentunya dampaknya bukan hanya terhadap infrastruktur, karena bantuan dana dusun ini kita juga melibatkan masyarakat sekitar, padat karya juga. Jadi ini adalah upaya kita juga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Nah, jadi setelah ketidakpastian kemarin pandemi, sekarang juga ekonomi kita hadapi untuk ke depan, dan salah satunya kita menciptakan program-program padat karya yang melibatkan masyarakat di setiap dusun agar roda perekonomian ini bisa berputar di tingkat dusun. Oke, salah satunya di Desa Jungsemi yang kita lihat memang untuk infrastrukturnya sendiri ini sudah sangat bagus dan lebih maju begitu Mas Diko. Mungkin kita bisa lanjut berjalan-jalan lagi Mas, melihat Desa Jungsemi ini seperti apa. Tapi
kalau kita lihat pertanian di sini ini apa Mas Diko yang menjadi unggulan? Ya jagung, jagung juga menjadi salah satu unggulan sekarang, banyak yang nanam jagung. Pak, Iya, Pak. sehat Pak? Alhamdulillah, Pak. Tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya sini, Pak. Di sini? Nggih. Udah berapa lama? Lagi panen ini? Ini inji, Pak. Oh, garap berapa hektar lahannya? 1/4 hektar. 1/4 hektar. Iya, Pak. Iya, iya. Ini jalannya baru dibangun. Iya, alhamdulillah nih, Pak. Oh, Ini dari program Bapak Bupati. Iya. Sebelumnya Pak. sebelumnya rusak. Iya, dulunya sudah berlubang. Oke. Nah, Mas Diko kalau kita lihat berarti kan ini warga juga sudah merasakan langsung begitu ya dampak adanya bantuan dana desa. Tapi kalau kita lihat karena ada pandemi, pastinya banyak tantangan yang dirasakan. Nah, kendalanya apa sih Mas? Ya tentunya kendalanya yang biasanya setiap desa itu mereka memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur. Dengan sekarang adanya pandemi, refocusing, BLT, bantuan langsung tunai dari tingkat dana desa, sehingga mereka sekarang tidak punya anggaran untuk membangun gitu, atau anggarannya sangat minim sekali untuk pembangunan infrastruktur, sehingga program dari dana dusun ini sangat benar-benar bermanfaat untuk desa, untuk bisa mereka melakukan pembangunan. Tantangannya tentunya karena sekarang keterbatasan anggaran, dasar biaya, kita harus pintar-pintar berinovasi bagaimana infrastruktur yang dibangun ini benar-benar tepat sasaran gitu. Jadi memang ada indikator-indikatornya, salah satunya membangun infrastruktur, nggak bisa asal-asalan bangun infrastruktur aja gitu. Jadi kita lihat dulu, ini akses apa? Apakah ini ada akses ekonomi, akses pendidikan, kebutuhan pokok masyarakat, sehingga itu yang akan kita fokuskan membangun agar multiplier efeknya terhadap ekonominya itu yang ada di desa itu benar-benar signifikan. Tapi kalau Mas Diko sendiri melihat untuk pembangunan yang menggunakan bantuan dana dusun itu sendiri, apakah sudah tepat sasaran? Saya monitoring semua, sekitar ada 1.000 dusun, saya lakukan semua titik monitoring, bertemu dengan warga, masyarakat, menyapa juga untuk bisa menanyakan langsung apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum gitu. Itu untuk bahan evaluasi kita tahun depan terkait dengan bantuan dana dusun. Rata-rata digunakan untuk apa sih Mas? Jadi kita ngelihat potensi desa masing-masing ya. Tentunya yang paling prinsip adalah infrastruktur gitu. Kalau infrastruktur itu sangat dibutuhkan di tingkatan desa maupun dusun. Tapi ada juga beberapa desa yang memiliki potensi lain yang masuk dalam program prioritas kita seperti pariwisata. Nah, itu juga kita support gitu. Desa tersebut memiliki potensi pariwisata. Jadi kita akan berikan bantuan dana dusun itu untuk mengembangkan pariwisata atau UMKM. Jadi hubungannya dengan UMKM, pariwisata, industri, infrastruktur, itu semua kita masukkan dalam tematik program dana dusun. Mas Diko, saat ini kita berada di Pantai Indah Kemangi. Ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Kendal. Bagaimana sampai akhirnya bisa seramai ini? Awal itu saya memang serius mengkonsepkan ini menjadi salah satu pariwisata yang dikelola desa yang kita kembangkan. Saya secara intens 6 bulan pertama saya dilantik itu saya datang ke sini untuk melihat progresnya pembangunannya, dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu peningkatannya cukup signifikan lah. Dan hari ini sudah berkembang, bisa dilihat sudah ada banyak atraksinya juga, wahananya juga, dan mudah-mudahan bisa terus dijaga, disupport oleh seluruh masyarakat Jungsemi agar ini bisa menjadi destinasi pariwisata yang dibanggakan di Kabupaten Kendal. Untuk destinasi wisata lainnya, apalagi Mas yang menjadi andalan? Jadi di Kendal itu kalau bicara pariwisata kita ada 3 hal ya yang kita fokuskan. Yang pertama pariwisata bahari seperti di Jungsemi ini. Yang kedua agrowisata karena kita memiliki daerah pegunungan juga yang kaya dengan alam yang hari ini juga berkembang dengan pesat. Yang ketiga itu wisata religi karena Kendal terkenal dengan kota santri, banyak para wali yang dulu tinggal di Kendal, sehingga wisata religi ini menjadi salah satu alternatif untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Kendal. Dan dari 3 hal itu ada 3 juga yang kita fokuskan, yaitu yang dikelola oleh pemerintah desa, pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal, dan juga swasta. Dan ini bagaimana kita mengintegrasikan semua pariwisata yang di Kendal agar bisa saling mendukung, saling mensupport, saling berkembang. Nah, bagaimana dengan sport tourism di Kabupaten Kendal? Ya, itu juga yang kita fokuskan di Kabupaten Kendal hari ini. Jadi olahraga yang pariwisata yang berbasis olahraga. Itu kemarin idenya memang kita harus melakukan sebuah inovasi, terus juga kemarin adanya pandemi COVID-19, itu kan pariwisata sangat terpuruk sekali.
Jadi kalau kita cari konsepkan pariwisata yang berbasis olahraga atau sports tourism, ini akan bisa mengundang wisatawan, mengundang masyarakat untuk bisa datang, menikmati pariwisata dan juga olahraga. Lalu ada beberapa yang kita kembangkan, seperti di Jungsemi ini juga kita kembangkan menjadi sports tourism, water sport. Terus juga ada aeromodeling, terus juga ada equestrian, terus juga ada berkuda, ada beberapa yang hari ini kita konsep termasuk trek downhill untuk sepeda yang hari ini sudah dipakai event untuk nasional. Tadi Mas Diko sempat menyebut desa wisata. Nah, selain desa wisata aeromodeling, ada apa lagi Mas desa wisata di sini? Di Kabupaten Kendal hari ini udah ada 53 desa wisata se-Kabupaten Kendal. Ada yang masuk 100 besar di Kementerian Pariwisata. Yang mana itu Mas? Desa Ngresep Balong di Kecamatan Limbangan, dan itu memang menawarkan juga wisata alam seperti curug yang hari ini kita fokuskan untuk bisa dikembangkan karena sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata. Oke, Mas Diko, saya lihat Pantai Indah Kemangi ini sepertinya salah satu pantai terindah di Pantura begitu. Mungkin kita boleh berjalan-jalan lagi Mas Diko, kita lihat-lihat. Wisata rasanya tidak bisa lepas dari UMKM. UMKM yang menjadi andalan Kabupaten Kendal ini apa? Oke, jadi memang ada ribuan UMKM di Kabupaten Kendal yang memang kita fokuskan untuk kita kembangkan karena kita percaya bahwa pelaku UMKM ini adalah salah satu penggerak ekonomi yang ada di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Kendal ini. Jadi memang tujuan utama kita mengembangkan pariwisata itu tentunya agar ada dampak domino terhadap para pelaku UMKM. Karena pastinya kalau pariwisata maju, UMKM juga pasti akan menggeliat gitu. Jadi memang itu yang akan kita fokuskan di Kabupaten Kendal. Hari ini kalau kita bicara produk unggulan yang ada di Kabupaten Kendal ada beberapa. Salah satunya mungkin kopi, karena kopi di Kabupaten Kendal ini juga menjadi salah satu inceran banyak masyarakat di Indonesia untuk bisa mendapatkan biji kopinya. Dan itu yang akan kita dorong sebagai branding utama di Kabupaten Kendal. Dan tentunya juga ada beberapa makanan khas Kendal seperti kerupuk rambak, sate bumbon yang memang sudah sangat dikenal, yang kita sekarang lagi fokus terhadap branding image-nya untuk UMKM di Kabupaten Kendal. Tentunya kerajinan seperti batik dan lain sebagainya ini juga banyak sekali yang hari ini kita lagi menyiapkan master plan untuk mereka bisa kita libatkan dan bisa dikembangkan secara profesional. Bicara soal kuliner, salah satu kopi yang memang ini sudah mulai langka dan hanya ada di Indonesia begitu, ada di Kendal, salah satunya Liberica begitu ya Mas Diko ya. Kemudian seperti apa untuk meningkatkan kopi ini terutama agar lebih dikenal oleh nasional? Ya tentunya kalau kopi di Kendal sebenarnya hari ini sudah dikenal. Ya, jadi banyak sekali misalkan para pelaku usaha kopi yang besar-besar di Indonesia, mereka datang ke Kendal untuk membeli biji kopi di Kendal. Secara khusus begitu ya? Secara khusus gitu. Tapi kemarin sekarang kita pemerintah bagaimana kita fokus bahwa jangan hanya mereka ambil bijinya aja, tapi branding kopi Kendalnya ini juga harus kita tingkatkan gitu. Nah, ini berarti mengikut sertakan Kendal begitu ya. Oke, Mas Diko, kalau orang melihat Kabupaten Kendal itu kan pasti yang pertama kali terbersit di pikiran Pantura, industri. Nah, kalau kita bicara soal UMKM itu tadi, pariwisata, kemudian oleh-oleh, mungkin sebagian besar justru akan lebih melihat ke kota-kota sekitarnya, apalagi berdekatan dengan kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Nah, bagaimana Mas Diko untuk meningkatkan kembali terutama soal UMKM, oleh-oleh, makanan khas, kerajinan khas dari Kabupaten Kendal agar lebih dikenal oleh masyarakat luar? Iya, jadi kalau strategi kita tentunya karena kita kota satelit ya dekat dengan kota Semarang, tentunya ada nilai plus dan juga nilai minusnya gitu. Jadi melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal plus kita dikenal dengan kota industri. Jadi harapan kita ini bagaimana para pelaku UMKM, para pelaku pariwisata ini mereka harus bisa bekerja sama juga dengan industri. Jadi jangan industri ini karena mereka besar, mereka maju sendiri, tapi mereka tidak memperhatikan UMKM, tidak memperhatikan pariwisata gitu. Jadi ini bagaimana mereka yang UMKM, yang kecil-kecil di Kabupaten Kendal ini juga harus didukung dan disupport oleh yang besar-besar seperti industri. Bagaimana caranya, Mas? Untuk kita program kita dengan kawasan industri itu banyak sekali hari ini. Ya, salah satunya itu bagaimana kawasan
kawasan industri harus memperhatikan industri kecil atau home industry atau juga para pelaku UMKM gitu. Jadi memang mereka semua yang ada di Kabupaten Kendal melibatkan para pelaku UMKM dalam proses pembangunan industri mereka. Jadi memang industri di Kabupaten Kendal ini menjadi salah satu strategi kita juga untuk mengembangkan ekonomi. Nah, sekarang industrinya sudah sangat berkembang, ada beberapa strategi yang sedang kita lakukan sehingga industri di Kabupaten Kendal secara menyeluruh ini bisa berkembang. Nanti kita sambil jalan-jalan kita lihat ke kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal. Mas Diko, 5.000 hektar di Kabupaten Kendal ini diperuntukkan sebagai kawasan industri, salah satunya kawasan industri Kendal. Nah, bagaimana menjadikan kawasan industri Kendal ini sebagai magnet perindustrian? Oke, jadi ada dua challenge-nya ketika saya masuk ke Kabupaten Kendal. Bagaimana yang pertama, kawasan industri Kendal yang existing sekarang sudah berjalan, ini bisa lebih maju lagi, lebih cepat lagi. Dan challenge yang kedua, bagaimana sisa kawasan peruntukan industri yang hari ini belum ada investor yang masuk, ini bisa segera investor masuk agar seluruh wilayah di Kabupaten Kendal, kawasan industrinya ini bisa segera berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten. Oke, kemudian bagaimana untuk multiplier effect yang luas begitu, Dok? Oke, jadi tentunya yang pertama kita sebagai pemerintah Kabupaten Kendal, kita harus bisa memberikan iklim investasi yang baik untuk para pelaku industri yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi yang sudah berkembang seperti kawasan industri Kendal, kita berkomunikasi dengan pengelola, kita berkomunikasi dengan para tenan untuk memastikan bahwa kemudahan-kemudahan investasi yang bisa diberikan bukan hanya oleh pemerintah Kabupaten Kendal, tapi juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kita dari Kabupaten Kendal sifatnya akan memberikan support penuh. Salah satunya tentunya kemarin di kawasan industri Kendal, ini karena ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, jadi ada kebijakan yang bisa memberikan tax holiday dan juga insentif kepada para pelaku industri yang alhamdulillah sekarang sudah ada 7 perusahaan yang mengajukan. Kemarin kita bantu ke Kementerian Investasi, ke Kemenko Perekonomian untuk bisa segera dikeluarkan izin terkait dengan tax holiday. Ini dorongan dari pemerintah Kabupaten Kendal begitu ya, Mas Diko ya. Nah, kemudian dari KIK sendiri ini kan sudah menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, lebih dari 11.000 tenaga kerja. Nah, dari Mas Diko sendiri sebagai pemimpin dari Kabupaten Kendal yang di mana ada KIK, bagaimana menyediakan SDM yang diperlukan? Oke, cara tentunya berbagai upaya kita sudah lakukan. Hari ini kita komunikasi terus dengan pengelola kawasan industri. Kita bekerja sama 3 pihak antara pemerintah Kabupaten Kendal, kawasan industri Kendal, dan juga Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Kendal yang sifatnya setelah dilatih ini langsung mendapatkan pekerjaan di kawasan industri Kendal. Jadi kita sesuaikan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kawasan industri Kendal. Jadi pelatihannya kita sesuaikan apa yang mereka butuhkan sehingga yang dilatih ini langsung mendapatkan pekerjaan. Dan ini sudah kita jalankan melalui Dinas Tenaga Kerja. Kita mempunyai program Kendal Karir yang hari ini sudah lakukan pilot project selama sebulan terakhir, sudah menyerap lebih dari 1.000 masyarakat Kabupaten Kendal yang insya Allah ke depan akan terus kita tingkatkan karena dampaknya juga sangat signifikan. Jadi harapannya ini bisa benar-benar menjadi program yang bisa membukakan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Nah, Kabupaten Kendal ini kan bukan satu-satunya daerah yang menjadi kawasan industri di Jawa Tengah, terutama pasti ada kawasan industri lainnya. Nah, bagaimana Mas Diko dari pemerintah kabupaten sendiri dalam tanda kutip untuk bersaing dengan daerah industri lainnya? Ya tentunya kalau kita bicara industri ya, kalau saya melihatnya bahwa Jawa Tengah ini adalah masa depan kawasan industri yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya beberapa daerah lain yang mengembangkan industri, menurut saya ini bukan menjadi persaingan, tapi ini justru menjadi saling menguatkan agar industri ini benar-benar bisa bertumbuh di Jawa Tengah ini gitu. Jadi kita tidak khawatir dengan daerah-daerah lain, tapi kita fokus terhadap kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal. Saya dari pemerintah kita memberikan banyak kemudahan, kita menanyakan apa yang menjadi masukan dari mereka. Intinya apa yang mereka inginkan kita provide sehingga industri yang ada di Kendal ini bisa sangat cepat untuk berkembang.
Mas Diko, menjadi pemimpin muda di Kabupaten Kendal ini tentu punya tantangan tersendiri. Kemudian strategi dan harapan atau target ke depan dalam kepemimpinan Mas Diko seperti apa? Jadi strategi saya dalam memimpin di Kabupaten Kendal ada 3. Yang pertama, kita harus mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan juga beradaptasi dengan situasi yang ada. Jadi 3 hal itulah yang melandasi saya untuk bisa bekerja dengan maksimal dan tentunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap jajaran pemerintah. Ini adalah upaya kita untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. Kolaborasi menjadi salah satu kunci begitu ya, agar Kabupaten Kendal dapat menjadi lebih maju. Nah, untuk kolaborasi dengan antar stakeholder sendiri seperti apa nanti strateginya? Tentunya itu sangat penting sekali. Dari awal saya selalu mengedepankan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal, karena tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bisa menyatukan visi misi kita di Kabupaten Kendal agar semua elemen masyarakat di Kabupaten Kendal benar-benar terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Kendal. Mas Diko melihat Kabupaten Kendal di akhir masa kepemimpinan nanti akan seperti apa? Kabupaten Kendal akan menjadi suatu kabupaten yang maju, yang tentunya karena pembangunan di Jawa Tengah ini arahnya ke barat. Jadi harapan saya Kabupaten Kendal dengan majunya industri, pariwisata, tentunya ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kendal. Oke, mungkin yang terakhir Mas Diko, satu kalimat terakhir yang menggambarkan dan juga harapan Mas Diko terhadap Kabupaten Kendal. Jadi Kabupaten Kendal ini menurut saya adalah gerbang utama Jawa Tengah yang hari ini masih tertutup, dan harapannya dengan ditangani oleh orang yang tepat, mudah-mudahan Kabupaten Kendal bisa menjadi suatu daerah yang termaju bukan di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia secara umum. Sebagai gerbang Jawa Tengah bukan hanya akan maju di tingkat Jawa Tengah tapi bahkan nasional dan juga mancanegara, begitu ya Mas Diko. Terima kasih banyak ya, terima kasih, Bupati Kabupaten Kendal Mas Diko M. Gadinduto sudah menemani saya melihat potensi dan juga strategi yang ada di Kabupaten Kendal dan juga berjalan-jalan berkeliling Kabupaten Kendal. Semoga Kabupaten Kendal ini bisa menjadi permata begitu ya Mas ya, bukan hanya untuk Jawa Tengah tapi juga Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Diko atas waktunya. Kabupaten Kendal seperti permata yang perlu diasah. Dengan berbagai potensi yang ada, pemerintah Kabupaten Kendal berusaha untuk menjadikan permata tersebut indah tak hanya bagi Jawa Tengah namun juga bagi Indonesia. Infrastruktur, pendidikan, kekayaan alam dan pastinya sumber daya manusia bersatu padu berkolaborasi untuk menjadikan Kabupaten Kendal bukan hanya satelit kota Semarang, namun juga menjadi daya tarik dari Jawa Tengah. Dari Kabupaten Kendal untuk Indonesia,